Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepergok memiliki sabu-sabu, 3 pemuda di Kota Makassar ditangkap polisi. Pemain PSM Makassar giat berlatih jelang laga perdana melawan tuan rumah Kuala Lumpur City dalam turnamen Piala AFC 2022. Ratusan sapi Bali tiba di dermaga pelabuhan Kapal Ujung Kota Parepare. Jelang laga perdana melawan tuan rumah Kuala Lumpur City dalam turnamen Piala AFC 2022, para pemain PSM Makassar semakin gencar berlatih. Laskar Juku Eja tergabung di grup H bersama Kuala Lumpur City dan Tampines Rovers dari Singapura. Tim PSM Makassar giat berlatih jelang laga perdana melawan tuan rumah Kuala Lumpur City pada Jumat 24 Juni dalam turnamen Piala AFC 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia. Laskar Juku Eja tergabung di grup H bersama Kuala Lumpur City dan Tampines Rovers dari Singapura. Usai lolos ke perempat final atau babak 8 besar Piala Presiden, pelatih PSM Bernardo Tavares membawa 25 pemain andalan ke negeri jiran. Warga negara Portugal ini optimistis bisa memberikan kejutan terbaik bagi PSM serta masyarakat Indonesia. This is your first time in Indonesian League, so is that a big deal for you to get a good squad in this PSM team? It's the first time that I work on in Indonesia, but it's not the first time I play FEC Cup. I already make FEC champions 2 times and FEC Cup 4 times. So this is not a new competition for me. I got some experience, but of course it's different because in this moment on FEC Cup we are not represent just the club. We represent Indonesia also. It's important to get points to improve the ranking of Indonesia. The PSM Makassar chance for this AFC campaign. We must be realistic. Last season, the team almost go down. Some players, important players, go out. We not take players from Liga 1. We take players from Liga 2 and from Academy. But I am happy with the players. They work hard and they have ambition. And together, maybe we can make a surprise. Gelandang PSM Willem Jan Pluim mengaku tidak sulit beradaptasi dengan pemain muda. Target pria asal Belanda ini membawa PSM memenangkan setiap pertandingan. This year PSM Makassar reset the team with some new players, young players. Is that a big deal for you to get a good combination in the team? No, I don't think so. I think the mindset for every player is good. It need to become good. I think it needs some time, of course. Usai melawan Kuala Lumpur City, pasukan Ayam Jantan dari Timur bakal menghadapi Tampines Rovers pada Senin 27 Juni mendatang di Kuala Lumpur. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu sejumlah remaja usia 16 tahun dan 18 tahun mengikuti seleksi Akademi PSM Makassar di lapangan Andi Makassau, Kota Parepare. Ada satu peserta yang menjadi sorotan karena memiliki nama yang unik, yaitu Kakak Amrullah Ronaldo Messi. Beginilah perjuangan pemain usia 16 tahun dan 18 tahun untuk lolos masuk Akademi PSM Makassar. Seleksi digelar di lapangan Andi Makassau, Kota Parepare. Pemain yang terjaring pencarian bakat ini akan memperkuat PSM Makassar pada kompetisi Mola Elite Pro Academy untuk usia 16 tahun dan 18 tahun. Salah satu peserta seleksi yang menjadi sorotan adalah Kakak Amrullah Ronaldo Messi dengan nomor punggung 10. Nama remaja asal Kolaka, Sulawesi Tenggara ini tergolong unik. Kakak mengaku senang lolos seleksi awal masuk Akademi PSM Makassar. Ini rasanya lolos di Akademi PSM usia 18 tahun gimana? Senang sekali. Senang ya? Iya. Apa kiat-kiatnya bisa lolos? Ya, Apa tips-tipsnya? Apa yang kita lakukan kemudian bisa ini lolos? persiapan, Persiapannya. latihan. Bukan tanpa alasan, Sabriadi memberikan nama pada anaknya pemain sepak bola terkenal. Sang ayah penggemar berat Ricardo Kakak, Ronaldo, dan Lionel Messi. Harapannya prestasi sang anak mengikuti jejak ketiganya. Kan anak ini sudah lolos di Akademi PSM umur 16 tahun ya. Itu gimana rasanya Pak? Kami merasa terharu karena kami dari pelosok desa
jauh dari kota, sekitar 60 kilo dari kabupaten. Cuman percaya dirilah kami ikut. Harapan kami waktu kesini soal lolos itu soal kedua. Yang penting kami mendapatkan pengalaman ikut seleksi karena di kampung kami itu dulu yang namanya PSM angker bagi kami, tapi alhamdulillah kami bikin sejarah di sore hari ini. Putra Kolaka bisa lolos seleksi tahap pertama di berangkat ke Mamuju. Ini di mana Pak? Latihannya di kampung sendiri di lapangan Anewoi, Langit Ada. Ada yang bimbing di sana, Pak? Kebetulan saya sendiri. Sejak umur berapa Pak? Kakak berlatih sejak umur kecil, umur 2 tahun, 3 tahun lah. Dia sudah kenal bola. Tim Akademi PSM Makassar menjaring 6 pemain usia 16 tahun serta 13 pemain usia 18 tahun. Menurut asisten pelatih Gus Indra Yulianto, pencarian bakat berlanjut di Goa dan Palu, Sulawesi Tengah sebelum tahap akhir di Mamuju, Sulawesi Barat. Untuk tadi usia 16 itu ada berapa orang yang diseleksi? Ada yang untuk lolos dari kuarter Parepare dan akan mengikuti seleksi final 5 Mamuju itu sebanyak 6 orang. Untuk usia 18 itu ada 13 orang, 13 orang ya. Yang 13 orang. Selanjutnya nanti Coach apa yang dilakukan setelah ini? Nanti tim dari seleksi dari sini akan bertolak ke Makassar. Itu mulai di sana tanggal 24 dan 25 kita akan sesuaikan di sana jadwal apakah memang bisa 2 hari atau tidak. Dan nanti dari Makassar kita akan ke Palu. Setelah itu baru final seleksi nanti akan ditentukan di Mamuju nanti. Dalam yang dipilih tadi ini harapannya apa Pak? Ya harapannya sih khususnya adik-adik ini bisa mengembangkan lagi skill dan teknik yang mereka punya, karena memang ya kita tahu sendiri kan mulai Elite Pro itu adalah kompetisi junior yang paling kasta level tertinggi di Indonesia. Jadi kita harapkan nanti mereka bukan cuma bisa di sini aja, jadi mereka nanti bisa berbuat lebih nanti di kancah nasional nantinya. Ini indikatornya apa sih? Jadi kita punya motto ini adalah good mental, good teknik untuk khusus ini. Ya dengan tidak melepaskan spirit Sirena Pace. Jadi itu yang nanti akan kita tanamkan sama adik-adik nanti ketika akan mengikuti pemusatan latihan nantinya. Ini persiapan apa sebenarnya? Elite Pro Academy. Ya, Mola Elite Pro Academy. Tapi bendera yang dibawa kan PSM juga? Iya, PSM Makassar. Pemain yang lolos seleksi di Mamuju akan dibina di Akademi PSM jelang kompetisi Mola Elite Pro Academy untuk usia 16 tahun dan 18 tahun. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Kita beralih ke informasi lainnya, ratusan sapi Bali tiba di dermaga Pelabuhan Kapal Ujung Kota Parepare. Rencananya sapi lokal ini diangkut ke Kabupaten Sidrap untuk penggemukan. Kapal pengangkut sapi tiba di dermaga Pelabuhan Capa Ujung Kota Parepare pada Rabu malam, membawa 115 sapi Bali. Rencananya sapi lokal ini diangkut ke Kabupaten Sidrap untuk penggemukan. Kepala Subseksi Pelayanan Operasional Stasiun Karantina Pertanian atau SKP Kota Parepare menyatakan pengiriman sapi keluar provinsi dibolehkan selama bebas penyebaran penyakit mulut dan kuku. Namun, sapi yang hendak dikirim ke provinsi tujuan tetap harus karantina selama 14 hari sebelum pengiriman. Nah ini nanti sapinya buat apa begitu? Sapinya kurang lebih akan digunakan untuk penggemukan. Jadi seperti yang kita ketahui pada masa PMK seperti sekarang, sapi-sapi ini sudah menjalani masa karantina 14 hari di daerah asalnya yaitu Kupang. Kemudian telah dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari area asal, sehingga kami di sini meng-cross-check ulang, melakukan pemeriksaan fisik apakah ada tanda klinis penyakit. Kemudian kami juga melakukan disinfeksi terhadap alat angkut, truk, dan juga sapinya. Sejauh ini semua dinyatakan sehat dan layak untuk dibebaskan untuk langsung ke daerah tujuannya yaitu di Kabupaten Sidrap. Ya, jadi karena seperti kebijakan saat ini bahwa lalu lintas untuk pemasukan hanya bisa dilakukan dari daerah yang bebas atau daerah yang belum ada laporan PMK-nya. Jadi sampai saat ini Provinsi NTT, Kota Kupang yang menjadi area asal sapi-sapi ini masih dinyatakan bebas PMK sehingga boleh dimasukkan ke Sulawesi Selatan. Sapi yang tiba di Pelabuhan Capa Ujung diangkut ke Sidrap menggunakan truk. Petugas mengklaim sapi lokal ini memiliki sertifikasi kesehatan dari daerah asal.
Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.